Walau sudah 80 tahun merdeka, namun dunia medis tanah air masih jauh dari kata merdeka dalam penanganan pasien gigitan ular. Setiap tahun ribuan orang nyaris kehilangan nyawa akibat digigit ular berbisa. Namun hanya ada satu dokter spesialis toksinologi ular berbisa di Indonesia. Yaitu Dr. Tri Maharini yang seolah berjuang sendirian mengobati korban gigitan ular. Ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daha Husada Kediri, Jawa Timur nyaris tak pernah sepi. Pasien datang dengan beragam penyakit. Tapi yang paling sering adalah pasien khusus akibat gigitan ular berbisa. Kepanikan akan ancaman kematian dari gigitan reptil berbisa tak berlaku di sini. Sebab ada Dr. Tri Maharini yang selalu siap siaga menangani pasien akibat bisa ular. Berawal dari sinilah Dr. Tri Maharini selalu siap siaga menangani pasien akibat gigitan ular berbisa. Cinta membawa Tri Maharini mengabdikan dirinya untuk dunia kesehatan. Wanita asli Kediri, Jawa Timur ini nyaris tidak pernah bisa diam. Saban hari ia berurusan dengan penanganan bisa ular. Jadi saya sebetulnya lulus dari spesialis emergency. Jadi semua hal tentang kegawat daruratan. Kemudian saya master di bidang imunologi dan saya seorang dokter di bidang biomedis. Hari-hari hidup saya 24 jam kali 365 itu di UGD. Nah, waktu ada kasus-kasus tentang kondisi-kondisi gigitan ular, keracunan tumbuhan, kemudian hewan laut berbisa, tawon, insekta dan sebagainya, itu mereka datang pertama kali kan ke UGD. Dengan segala backgroundnya. Dan kebanyakan mereka ini banyak berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Gak ada duit untuk membeli obat-obatannya. Apalagi kalau untuk jenis ular, misalnya untuk ular-ular khusus kayak ular Papua, itu antivenom kan harus impor dari luar negeri dan harganya cukup membeli satu mobil untuk satu vialnya. Nah, jadi dalam kondisi begitu, saya melihat bahwa Indonesia ini neglected di bidang itu, terabaikan di bidang itu. Sementara nyawa yang sangat banyak itu tidak ada yang mau menolong. Keberadaan ular berbisa di Indonesia ibarat dua sisi mata uang, mengancam keselamatan manusia, tapi dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam penelitiannya, Dr. Maha mendata Indonesia memiliki 77 jenis ular berbisa dari total 370 jenis ular, dan ular-ular berbisa yang berkeliaran di alam bebas bersandingan dengan kehidupan manusia. Maka tak heran jika setiap tahun selalu ada kasus warga yang digigit ular dan jumlahnya mencapai puluhan ribu kasus. Di antara detik-detik menuju kematian akibat gigitan ular, Dr. Maharini hadir untuk mengobati. Salah satu langkah ikhtiar Dr. Maha yang mengagumkan kala ia berusaha menyelamatkan Martinus, korban gigitan ular langka sangat berbisa di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur 5 tahun lalu. Indonesia memiliki keterbatasan antivenom atau antibisa untuk menangani warga yang terkena gigitan ular. Saat ini baru ada serum anti ular berbisa atau SABU untuk menangani 3 jenis bisa ular, yakni ular tanah, ular kobra, dan ular weling. Semenjak saya menjadi ahli toksin, kira-kira 15 tahun yang lalu itu, saya menyadari satu hal, bahwa ternyata materi itu bukan yang utama. Saya mempunyai gaji sebagai PNS ya, 5 juta misalnya. Kemudian di bulan itu saya tahu bahwa ada orang yang membutuhkan antivenom yang harganya sekarang kira-kira seharga gaji saya tadi untuk mendapatkan sebuah kesempatan hidup. Maka saya akan prioritaskan dia. Nah, saya kira prioritas program ini harus jadi prioritas utama. Jadi prioritas dari sebuah program kesehatan di negara kita harusnya adalah nomor 1 nyawa.